BPUPKI. Mungkin sudah tidak asing bagi kalian, karena istilah ini mulai diperkenalkan di bangku sekolah menengah pertama. Mari kita kilas balik seluk-beluk BPUPKI. Kronologi terbentuknya BPUPKI. Ketika Perang Dunia II masih berlangsung, saat itu, Jepang tergabung dalam blok poros dan melakukan invasi ke berbagai wilayah di Asia, sebagai upaya untuk memperluas kekuasaannya termasuk Indonesia, berada di bawah pendudukan Jepang. Namun, pada tahun 1944, tepatnya dalam Perang Asia-Pasifik, Jepang mulai mengalami kekalahan yang menyebabkan beberapa wilayah jajahannya direbut kembali oleh pihak sekutu. Melihat kondisi tersebut, Jepang berupaya menarik simpati dan dukungan dari bangsa-bangsa yang didudukinya, termasuk Indonesia, dengan menjanjikan kemerdekaan di masa depan. Sebagai wujud dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Apa itu BPUPKI? BPUPKI merupakan suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan langkah-langkah menuju kemerdekaan Indonesia. BPUPKI kemudian diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Anggota BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio, Jepang, dan RP Suroso. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara, keanggotaan mereka adalah pasif. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. BPUPKI menggelar sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang kedua pada 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Sidang pertama BPUPKI. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin, saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia yang ia namakan Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Gagasan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tersebut, kemudian menjadikan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Hingga berakhirnya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, belum tercapai kesepakatan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia. Perbedaan pandangan di antara para anggota BPUPKI membuat diperlukan sebuah langkah baru untuk merumuskan dasar negara secara lebih terarah. Menyikapi situasi ini, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Panitia ini bertugas menyaring, mengolah, dan merumuskan usulan-usulan yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Ketua dari panitia ini adalah Insinyur Soekarno, dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggota lainnya terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Mr. A. Maramis, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Raden Abikusno Cokro Suyoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan penting yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Waktu itu disebut juga dengan Gentleman's Agreement.
Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta terdiri dari 5 sila. Setelah disepakati, hasil kerja Panitia 9 ini dilaporkan langsung oleh Soekarno dalam forum BPUPKI sebagai bahan utama dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945 dan berfokus pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai fondasi konstitusional negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, mayoritas anggota menyepakati bentuk negara sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahannya republik. Untuk mempercepat proses perumusan, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 19 orang yang dinamakan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Pada rapat tanggal 11 Juli tahun 1945, panitia ini menyepakati bahwa Piagam Jakarta akan digunakan sebagai pembukaan UUD. Kemudian, pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang UUD menyampaikan hasil kerjanya dalam sidang pleno, membacakan laporan yang mencakup 3 pokok penting, yaitu 1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD, yang berlandaskan Piagam Jakarta. 3. Batang tubuh UUD yang meliputi beberapa hal seperti wilayah Indonesia mencakup bekas Hindia Belanda, dan pulau-pulau sekitarnya. Bentuk negara adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah republik. Bendera nasional adalah sang saka merah putih. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Rancangan tersebut disetujui dalam sidang, dan pada tanggal 16 Juli tahun 1945, seluruh anggota BPUPKI menyatakan persetujuan secara bulat terhadap rancangan UUD. Sidang kemudian resmi ditutup pada tanggal 17 Juli tahun 1945, yang sekaligus menandai berakhirnya masa kerja BPUPKI. Sebagai kelanjutannya, hasil kerja BPUPKI dilaporkan kepada pemerintah Jepang. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang bertugas menyempurnakan dan mengesahkan rancangan tersebut menjelang proklamasi kemerdekaan. Sekian dan terima kasih telah menontonnya hingga selesai.